خمسة أضفي بها على الوباء الحكيمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لي خمسة أضفي بها خر الوباء الحكيمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال آمين 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 يا الله رب العالمين آمين 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 يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم wahukyalan den critakake wahukyan den critakake apa sing den critakake anna rajulan ing setuhune wong lanang anna rajulan setuhune wong lanang ku haji sapa rajulan wa kana lan ana sapa rajulan iku yuksiru ngakeh-ngakehake sapa rajulan as-shalat ing maca sholawat
ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad mawaqibul haji ing dalam pira-pira nggon wukufe waktu haji ing dalam pira-pira nggon wukufe waktu haji wa amalinan pira-pira amali haji fakila mengko den takwake lahu den takokno to den ucapake lahu maring rajulan lima karana apa lam tastaghil ora ketungkul sapa sira biduai kelawan donga al-mathuri kang wis klaku faida dara mongko gawe alasan sapa rajulan ana kelawan setune rajulan iku kharaja rajulanil haji karana arai haji wa ya rajulan wa walidi lan wong tuwane rajulan famata mongko mati sapa walidi bil busrati kelawan ana tanah Basrah maka syafa mongko kebuka sapa rajulan maka syafa mongko buka sapa rajulan ngono an wajing sanging wajahi ambi walidi faidan mongko nalikane kasyafa wa utawi walidi iku himarin malih rupa himar fazina mongko susah sapa rajulan huznan kelawan susah temenan syadidan kang banget cuma khodat mongko nuli ngalap hu ing rajulan apa sinatun ngantuk para mongko ngimpi sapa rajulan hu ing ketemu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Nabi Muhammad wa ta'ala qalan ganduli sapa rajulan bi kelawan Kanjeng Nabi wa ta'ala qalan gandulan sapa rajulan bi kelawan Kanjeng Nabi wa samalan supoto sapa rajulan liyah kebira supaya nyeritani liyah tabira drapo nyeritani sapa rajulan ing Kanjeng Nabi biqissati walidi kelawan critane wong tuwa ni rajulan maqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu Nabi Muhammad innahu ing setune walidiku kana ana sapa walidiku yakulu mangan sapa walidi riba ing riba wa kalalan mangan apa riba ing walidi ya kau tumibo niku ya nggih ya kau mongko tumibo lahu keduwene akili apa dalika mengkono dadi khimar dunyan ing dalem dunyane wa ukhra lan ing dalem akhirate walakin aulan tetapine walidi iku kana ana sapa walidi ku yusolli maca selawat sapa walidi alayya ing atase ingsun kula lailatin ing dalem saben-saben wengi enda naumi nalikane turune walidi mi'ata maratin kelawan 100 ambalan falamma aratu mongko semangsane mongko nalikane anyar teko lahu keduwene walidi apa dalika mengkono malih dadi himar abaro mongko warta-wartani ing ingsun bi kelawan dalika sopal malik al malaku malaikat alladzi rupane alladzi waridu kang mentokake sapa malaikat ala amali ang umat ing atase pira-pira amali umat ingsun pasal tumangka nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah
Wa syafa'a mongko nulungi sapa Allah ingsun fi ing dalam walidi. Wa isa qadha mongko nglilir sapa. Wa isa qadha mongko nglilir sapa rajulan mau farwa mongko ningali sapa rajulan wajahu ing wajahi walidi. Wajahu ing wajahi wajah walidi ing wajahi wong tuwa. Tanangi rajulan iku kal badri kaya bulan purnama. Tuma lama dafana mongko nalikane mendem. Nalikane mendem pintu mongko nalikane mendem sapa ingsun. Ing dafintun mongko nalikane mendem sapa ingsun ing walidi sami'a mongko krungu sapa rajulan. Oh bener betul. To lama dafana nalikane mendem lama dafina nalikane mendem sapa rajulan ing mengubur ing walidi sami'a mongko krungu sapa rajulan hatifaning swara tanpa rupa. Yakulu ngendika dawuh sapa? Yakulu ngendika sapa tiban lahu. Yakulu ngucap lahu maring rajulan. Yakulu ngucap sapa tiban lahu maring rajulan. Sababal inayati utawi sebab pitulungan bapakmu alati sababul inayati utawi sebab pitulungane bapak sira. Niku kok napa anu? Kok napa hak nih? Hak. Ya kulo ngetika sapa tiban la maring roju ya kulo ngetika la maring sabab inayati utawi sebab pitulungan lati hafat kang ngepung apa inayah walidaka ing wong tuwa sira wong tuwa lanang sira iku sholatu wacan sholawat wassalamu wacan salam ala rasulillah ing atase Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala rasulnya tadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fali tumangka supaya supata sapa ingsun Allah asruka ing yen ta ora ninggalake sapa ingsun ing selawat ala ayyi halin ing atase endi-endi tingkah untuk kang ana sapa ingsun fi ayyi makanin ing dalam dindi panggonan kuntu kang ana sapa ingsun. Jadi ada cerita ini dikisahkan ya tentang sholawat. Ada seorang pemuda ya. Ada seorang pemuda yang dia itu haji di tempat haji itu di tempat wukuf ya. Ya dan tempat mabit di Mina, Musdalifah ya, tawaf ya. Terus baca sholawat sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dimanapun tempat dia selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya, selalu baca sholawat. Orang-orang itu kaget loh, kamu kok nggak baca labbaik Allah atau baca Allahu Akbar atau baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kenapa kamu nggak baca yang lain-lain yang dimaksurkan, yang diperintahkan di waktu kala haji? Kenapa kamu baca sholawat terus?
Akhirnya dia bercerita, wahai kawanku, wahai saudaraku, aku selalu baca sholawat ini ada alasannya. Alasannya apa? Kan lebih baik kamu baca labbaik Allahumma labbaik, atau baca yang lain-lain. Labbaik la syarika lak, atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Kenapa kamu baca sholawat? Dimanapun tempat dia baca sholawat. Waktu haji, akhirnya dia bercerita begini ceritanya, wahai kawan-kawanku, aku sebenarnya waktu musim haji ini haji berangkat bersama bapak saya, sampai di daerah Basrah, Irak. Sampai di daerah Basrah, Irak, itu bapak saya meninggal. Waktu bapak saya meninggal, saya sangat sedih. Kenapa sedih? Bapak saya wajahnya berubah menjadi keledai. Ya Allah, menjadi himar. Hah? Masa? Iya, bapak saya wajahnya berubah. Saya sangat sedih dan terpukul. Kemudian saya menangis terseduh-seduh. Akhirnya saya tertidur. Di dalam tidur itu saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat Rasulullah, saya mengejar Rasulullah dan saya merangkul Rasulullah. Saya merengek-rengek pada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa bapak saya bisa seperti itu ya Rasul? Kenapa wajahnya berubah menjadi keledai, menjadi himar yang sangat buruk ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya cara saniki yo tenang, ojo panik. Kenapa ya Rasul, bapak saya wajahnya menjadi himar, menjadi hewan himar, wajah yang sangat jelek. Kemudian Rasulullah menjelaskan, bapakmu itu dulu waktu masih hidup suka memakan riba. Kalau minjemin temannya, pinjam 1.000, baliknya 1.500, baliknya 1.700. Jadi dia suka makan riba. Kalau dia jualan, ukurannya dikurangi, yang harusnya 3 meter, 10 meter dikurangi. Yang harus 10 meter menjadi 9 meter, 750 cm, atau berapa, 7. Baik dikurangi. Kalau dia timbangan, nyurangi. Nah, ini. Maka akhirnya bapakmu meninggal dalam keadaan dijadikan wajahnya di dunia ini menjadi himar dan juga di akhirat. Gitu. Oh gitu ya Rasul. Kalau begitu engkau berikan. Gitu. Dan kemudian si pemuda ini Rasulullah SAW menceritakan, akan tetapi walaupun bapakmu itu begitu nak, ya, kanjeng Nabi, dulu bapakmu itu senang bersolawat kepadaku. Dia bersolawat kepadaku secara hudurul qalbi, secara hatinya hadir. Bersolawat siang dan malam minimal 100 kali. Itu bapak kamu. Walaupun dia pernah makan riba. Maka setelah itu aku kasih tahu malaikat. Ya Rasul, ini ada orang namanya Fulan bin Fulan. Dia itu pemakan riba ya Rasul. Laporan malaikat kepada saya. Tapi ya Rasul, walaupun dia pernah dosa makan riba dan sebagainya, dia pernah tobat ya Rasul. Sudah pernah tobat. Dia tobat, ketika tobatnya itu ya menjelang dia mau meninggal, dia
ahli baca sholawat ya Rasul. Berselawat kepada engkau. Bahkan tiap harinya tidak kurang dari 100 sholawat yang dibacanya. Gitu. Gimana ini ya Rasul? Ada orang yang berselawat kepada engkau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai malaikat, aku akan meminta kepada Allah orang yang sudah pernah berselawat kepadaku untuk diberikan syafaatku. Masya Allah. Jadi bapakmu itu nak, dulu memang pernah berbuat dosa, melakukan riba dan lain sebagainya, tapi dia sudah tobat. Ya memang diazab di dunia ini supaya ditambahkan kepada umat manusia. Karena orang tobat itu begitu, orang makan riba itu begitu. Jadi wajahnya berubah menjadi jelek, bahkan menjadi seperti haimar. Tapi orang bapakmu itu sudah tobat dan membaca sholawat kepadaku. Di dalam tobat-tobatnya sehari semalam membaca sholawat berapa kali? 100 kali itu. Membaca sholawat 100 kali. Masya Allah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW memintakan syafaat, memberikan syafaatnya kepada orang tersebut. Akhirnya bapakmu tak kasih syafaat karena bacaan sholawatnya kepadaku. Bacaan sholawatnya kepadaku. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setelah memberikan syafaatnya dan diberitahu kepada pemuda tersebut, ya. Diberitahu kepada pemuda tersebut, bapakmu sudah ku syafaati, ya. Ku berikan pertolongan. Ya. Oh begitu ya Rasul, terima kasih ya Rasulullah. Saya berterima kasih kepada engkau yang telah memberi syafaat, memberi pertolongan kepada ayahku, yang telah memberikan pertolongan kepada ayahandaku. Nah, setelah itulah akhirnya Masya Allah ya, terbangunlah pemuda tersebut dari setelah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena orang bermimpi bertemu Rasulullah itu hak, tidak ada kebohongan, tidak ada pemalsuan dari jin atau setan. Kalau orang bermimpi kok ketemu Rasulullah, itu benar. Maka santri-santri itu kalau bisa ya, tiap mau tidur baca humul jibalu fasal anhum masatimahum. Baca nantom itu supaya kita bisa diberikan rezeki oleh Allah, bisa bertemu dengan Nabi di dalam mimpi-mimpi kita. Nantom Burda itu loh, manfaatnya itu. Humul jibal itu nanti, humul jibal itu loh. Akhirnya bagaimana dia terbangun? Masya Allah. Setelah dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan sudah dikasih tahu kalau dia sudah diberikan pertolongannya Rasulullah, maka dibukalah wajahnya, dibuka penutup wajahnya bapaknya. Masya Allah, disitulah terlihat wajah bapaknya yang tadinya berupa hewan haimar ya, keledai yang sangat jelek ya, berubah menjadi wajah seperti kalbadr, seperti bulan purnama yang terang benderang. Masya Allah. Maka ketika pemuda ini menguburkan bapaknya ya, di dalam kubur itu terdengarlah suara, wahai pemuda, wahai laki-laki, bapakmu telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah diberikan pertolongan, dilindungi oleh pertolongan Allah. Kamu tahu enggak apa sebab pertolongannya? Sebabnya adalah syafaat dan sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kita tidak boleh meninggalkan sholawat ya. Pagi sholawat, duhur sholawat ya. Sholawat Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Bidahin dulu kan. Bidahin depan. Wa hukiyalan dan cerita lagi. Aidan halimane anang situne kelakuan ikut tawafa. Mati. Iku tae. Sapa tajirun wong kang dagang. Tanggih terus nggih, tanggih. Nggih. An malin saking ninggal bondo wa ibnaini lan anak lanang loro. Wa ta'ala sya'aratin lan telu pira-pira rambut. Min sya'ri saking rambutnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rekta sama mongko ngedum ngoten iki. Sapa ibnaini mau almala ing bondone niswaini ing rong paronan wa sya'raini lan rambut loro wa baqiyat lan isih kari apa wahidatun rambut siji atau laba mongko nupre sapa alat baru wong kang luwih agung-agunge sapa alat baru anak kang luwih tuwa sapa alat baru anak kang luwih tuwa ngoten qataha ing nugel sya'rah niswaini ing rong paru Faba mongko nyegah sapa al-sugharu anak kang luwih enom jilalan krana ngegungake alihi maring keluargane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faqala mongko ngendika lahu maring asghar sapa baru anak kang gedhi. Ana to aku ngalap sapa sira asulu asalasa ing asalasa ing rambut telu bi khadiyah kelawan bagian sira minal mali saking bondo qala na'am iya tumajala mongko nuli dadekake asalasa ing perkara telu ngoten fi jabihi ing dalem gulon klambine ing rambut telu mau ngene fi jabi ing dalem gulon klambine asghar wasara lan dadi sapa asghar iku yukhriju ngetake sapa asghar ha ing asalasa wa yusyahidu lan maca syahadat sapa al asghar macake syahadat sapa asghar ha ing salas wa yusolli lan maca selawat sapa asghar ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkori bin mongko saing zaman kang jedek kasura mongko ake apa maluhu bondone asghar wafana lan entek apa malul akbari bondone anak kang gedhe wala matawafalan semangsane wis mati sapa saghiru bocah sing anak sing nom roa mongko ngimpiake hu ing asghar sapa ba'du sholihina setengah wong kang wali-wali kang soleh kabeh karo ala ningali sapa ba'du sholihin nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad lahu maring asghar lahu maring ba'du sholihin kul ngucapa sapa sira linasi maring menungso man utawi sapa sapane wong iku kanat ana sapa man kaya kanat selahu kanat ana iku lahu kedune man ilallah maring Gusti Allah apa hajatun hajat falyati mongko teka sapa man qabra fulanin ing kuburane fulan hadza rupane iki asghar wa yas'alulan nyuwuna sapa sira Allah ing Allah qada hajati mongko ing nekake hajate man bakana mongko ana sapa nasu menungso iku yak suduna padha nejo sapa nas kubrau ing kuburane asghar atabala ko singgo nekake apa yak suduna ila maring anna kullan ing setuhune saben-saben wong anna kullaman ing setuhune saben-saben wong maro kang liwat sapa man ala qabri ing atase kuburan rajul raqiban kale wong kang nunggang kendaraan iku yang zilu temurun sapa man wayam silan mlaku sapa man rajilan halidumaku sikil. Jadi ada cerita zaman dahulu kala ada orang yang kaya raya ya. Ada orang yang kaya raya, dia mempunyai harta yang sangat banyak ya. Nah, jadi ketika dia meninggalkan dua anak, anaknya itu dua, ya laki-laki semuanya. Harta bendanya yang banyak dan
3 helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Dia orang kaya ini meninggalkan warisan harta yang sangat banyak dan 3 helai rambut. Maka setelah orang yang kaya ini meninggal, warisannya dibagi. Ya. Warisan dibagi. Dibagi 2 hartanya. Umpamanya hartanya 10 miliar. Yang kakaknya yang besar dapat 5 miliar, adiknya dapat 5 miliar. Dia dibagi. Ya, sisa 3 rambut. Rambut milik baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Dibagi. Yang kakaknya yang besar dapat 1 helai rambutnya Rasulullah, yang adiknya yang kecil juga dapat 1 helai rambutnya Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi. Sallallahu Alaihi Nabi. Dapat akhirnya sisa 1 kan rambutnya, kan anaknya 2 tok. Yang 1 dapat 1, yang 1 dapat 1. Kakaknya yang besar bilang, "Iya adikku, gimana kalau rambut yang 1, rambutnya Rasulullah yang 1 ini dipotong aja. Dibagi 2, kamu dapat separuh, saya dapat separuh." Bagaimana jawabnya adiknya yang kecil? "Jangan mas, jangan potong rambut itu. Jangan potong rambut itu." Terus gimana, kan biar adil. Gimana kalau rambut itu buat saya? Gimana kalau rambutnya Rasulullah yang mulia itu untuk saya? Terus harta saya Anda ambil semuanya. Oh kamu gitu. Berarti kamu mau 3 rambut ini untuk kamu semuanya? Iya, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Saya tidak dikasih harta peninggalan bapak kita. Yang penting 3 rambut itu untuk saya. Jadi akhirnya berembuk besar. Ya udahlah, kalau kamu senang rambutnya Rasulullah, ya udah ini 3 rambut ini untuk kamu semuanya. Tapi ingat ya, tadi kamu udah janji hartanya untuk saya semua. Iya mas, nggak apa-apa. Yang penting 3 helai rambut Rasulullah itu untuk saya. Subhanallah. Ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya rambut Rasulullah itu dikasihkan saudaranya yang kecil, kakaknya dapat harta semuanya. Hartanya itu dia nggak dapat. Yang penting saya dapat 3 rambut itu, sampai ambil semua hartanya. Ya Allah, ini seorang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tinggalan Rasulullah berupa helai rambut itu pun tidak berani untuk dipotong. Jangan sampai kita menghormati baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bagaimana, rambut itu akhirnya ditaruh, ya. Ditaruh di bajunya. Dan dia selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lah itu. Akhirnya bagaimana? Masya Allah, pertolongan Allah Ta'ala datang kepada yang dia kan berarti gak dapat bagian, berarti dia jadi miskin. Karena hartanya sudah diambil kakaknya semuanya. Ya. Dan dia cuma dapat 3 bagian rambut tadi. Akhirnya rambutnya dimasukkan di gulon kelambi ya, di sini ya, dilipatkan, dimasukkan, dijahit di dalam bajunya. La haula wala quwata illa billah. Barokah itu, barokah dia memuliakan baginda Nabi walaupun hanya helai rambutnya yang mulia. Dibacakan sholawat, dibacakan syahadat tiap hari. Setiap dia memegang kantong yang di dalamnya ada rambutnya baginda Nabi Muhammad SAW, dia berselawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya bagaimana? Masya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala menolongnya jadi orang kaya. Mulai dari dia kerja dari nol, dari kuli sampai hartanya menumpuk-numpuk. Akhirnya adiknya, saudara yang kecil ini tadi kaya raya. Barokah di tubuhnya ada rambut baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu dibacakan Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kaya raya. Dan kakaknya yang dulunya mengambil hartanya adiknya akhirnya jatuh miskin. Akhirnya jatuh miskin. Melarat. Sebab
merelakan rambut baginda Nabi diambil oleh adik. Nah ini barokah sholawat, maka kita jangan tinggalkan sholawat. Bahkan di dalam kisah ini diceritakan setelah saudara yang kecil ini meninggal, ya, sallallahu Nabi Muhammad. Saudaranya yang kecil ini meninggal, saudara yang kecil adik ini meninggal. Ya Allah, dia itu para wali-wali Allah itu bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasulullah SAW, beliau bersabda, hei wali Allah, hei kekasihnya Allah, kamu tahu nggak kalau di antara umat-umatku ada seseorang yang kepengen hajatnya dikabulkan, maka datangi makamnya si fulan. Maka datangi makam orang yang dulunya di bajunya itu ada rambutku, yang selalu bersolawat siang malam kepadaku dan bersyahadat. Syahadatullah dan syahadat Rasul. Itu. Nah itu kehebatan membaca solawat dan membawa rambutnya Rasulullah. Lah, yang hebat itu yang mana? Rambutnya Rasulullah apa solawatnya? Ya dua-duanya. Yang berada di dalam diri Rasulullah adalah Al-Quran. Yang berada di dalam semuanya adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa rambutnya Rasulullah. Sekarang ini kan banyak ada orang tuh, orang membawa rambutnya Rasulullah tapi nggak mau sholawat, sama itu. Makanya harus membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi bahkan Rasulullah itu sampai bersabda kepada seorang wali-wali Allah yang saleh, kalau kamu kepengen hajatmu terkabul, datangi makamnya wali ini. Datangi makam si fulan yang dulu dia ahli bersolawat kepadaku. Datangi kuburnya dan minta Allah Ta'ala memenuhi hajat-hajatnya. Masya Allah. Bahkan saking mulianya, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu kalau ada orang lewat di depan makamnya wali ini, orang yang ahli ahli bersolawat kepada Nabi ini, sampai nggak berani naik kuda. Sekarang mungkin mobilnya didorong, motor ini nggak berani naik. Itu barokah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Khatimatan fi dzikri manamat. Utawi iki iku nerangake piro-piro impen ya. Jadi ini menerangkan tentang tafsir mimpi tapi yang benar, ya itu. Jadi menerangkan tentang tafsir mimpi tapi yang benar ya. Mimpi melihat apa di sini nanti kita akan bahas besok ya. Al-Fatihah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن